Hello young people, what's happening today? Let's see what's happenings. Di episode kali ini kita punya kabar panas seputar AI, ChatGPT, dan data pribadi. Aduh, makin gak sabar nih. Emang ada berita apa aja nih, Kak? Yang pertama, modus penipuan bukti transfer palsu dengan AI. Dampak dari penggunaan ChatGPT di tengah maraknya ilustrasi Ghibli. Lalu, ada film animasi Jumbo yang lagi trending katanya dibuat dengan AI. Ada juga kabar penyalahgunaan NIK yang makin marak. Nah, jadi sekarang tuh pelaku penipuan udah mulai pakai AI buat bikin bukti transfer yang kelihatannya real banget. Padahal itu palsu. Bener banget nih next people, jadi buat kalian terutama yang suka bertransaksi di luar e-commerce, harus banget lebih hati-hati. Bukti transfer ini bisa diedit sedemikian rupa pakai AI dengan segala macam detailnya. Kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi kita jadi korban penipuan ini. Menurut Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber, teknologi AI bisa bikin struk transfer palsu yang sulit dibedakan dari yang asli. Apalagi kalau kita nggak terbiasa periksa detailnya. Makanya Bank Indonesia udah ngasih peringatan supaya kita jangan langsung percaya kalau cuma dikirimin screenshot bukti transfer. Harus juga dicek lewat mutasi rekening di aplikasi resmi bank tersebut. Setuju banget nih. Sekarang kita kasih tips singkat supaya kamu nggak jadi korban selanjutnya. Yang pertama, selalu cek mutasi rekening lewat aplikasi atau internet banking. Jangan cuma percaya dari gambar yang sudah dikirim. 2. Waspada kalau ada yang buru-buru minta konfirmasi cuma dari bukti transfer aja. Apalagi kalau itu nomor baru atau nggak dikenal. Yang ketiga, laporkan langsung ke bank kalau ada aktivitas yang mencurigakan. Lebih baik mencegah daripada nyesal di belakang. Betul. Teknologi itu netral, tapi bisa jadi senjata kalau dipakai orang yang salah. Betul banget Kak, setuju. Makanya kita harus makin pintar dan hati-hati dalam bertransaksi digital. Sekarang kita pindah ke dunia hiburan. Siapa sangka ChatGPT diprediksi tembus 400 juta pengguna di tahun ini. Wow, kenaikan ini katanya dipicu tren efek Ghibli yang bikin orang pakai ChatGPT buat bikin ilustrasi Ghibli hanya dengan menginput foto ke ChatGPT. Betul, udah pernah bikin belum? Udah. Bagus dong. Dampak positifnya, ChatGPT bantu orang jadi lebih ekspresif, kreatif, bahkan produktif dalam waktu singkat. Tapi nggak semuanya positif ya. Ada juga kekhawatiran soal ketergantungan dan orisinalitas karya yang mulai menurun karena terlalu bergantung pada AI. Tren ini juga membuat orang bertanya seputar hak cipta karena dinilai melanggar hukum dari gambar hasil rekayasa AI yang meniru gaya khas studio Ghibli. Uniknya nih, di tengah tren AI, film animasi Jumbo justru jadi animasi Asia Tenggara terlaris tanpa bantuan AI sama sekali. Loh, emang nggak dikerjain pakai AI? Enggak dong, beda AI-nya. Bukan artificial intelligence, tapi alamiah intelligence. Wow, ini adalah bukti bahwa sentuhan manusia dalam cerita dan ilustrasi masih punya kekuatan yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Dan ini berita yang harus banget kita perhatikan. Penyalahgunaan NIK makin sering terjadi loh. Komdij juga mendorong pemuktahiran data besar-besaran biar NIK kita nggak gampang disalahgunakan. Betul, NIK merupakan data pribadi yang wajib dijaga kerahasiaannya. Kalau sampai bocor, kemungkinan data disalahgunakan besar banget loh, people, resikonya. Contohnya, ternyata ada penyalahgunaan NIK pada SIM, penggunanya bisa mencapai 100 nomor. Selain itu, NIK bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman online. Lalu korbannya diminta pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang tidak dilakukan olehnya. Masalah ini jadi bukti nih, people, bahwa kita harus menjaga kerahasiaan data pribadi kita. Kalau data kalian bocor, hal-hal seperti tadi atau bahkan yang lebih buruk bisa terjadi. Dari berita-berita yang tadi kita lihat, satu benang merah teknologi berkembang pesat, tapi juga harus diiringi dengan kesadaran dan kontrol yang bijak. AI makin canggih, keamanan data dan etika juga tetap harus jadi perhatian utama. Jadi nggak cuma sekedar ikutin tren, tapi juga harus paham resiko dan cara menghadapinya.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap update, tetap waspada, dan tentu saja Bersama Enixindo, continuous learning, keep up to date.